Ya, ini adalah posisi yang kelima dalam penerapan metode yang benar dalam menghitung langkah dalam posisi taktis. Di sini kita lihat putih giliran melangkah, putih hanya memiliki 2 langkah paksaan di sini. Kita tahu di sini tidak ada langkah skak, oleh karena itu kita harus menghitung langkah makan. Di sini langkah makan adalah 2, yaitu menteri kali F7 atau gajah kali E6. Ya. Kita harus terhitung jika menteri kali F7, maka hitam dapat melangkahkan benteng kali D5 di sini. Dan jika menteri E8 skak, rangka H7, raja H7, benteng kali D5, menteri kali D5 skak. Ya. Ini adalah akhir dari langkah paksaan untuk putih. Ya. Di sini kita lihat putih tidak dapat lagi menjalankan langkah paksaan. Jadi ini adalah akhir dari langkah paksaan. Jadi kita harus menilai posisi akhirnya. Dan posisi ini adalah menang untuk hitam. Ya, kita telah menghitung bahwa langkah menteri F7 adalah langkah yang buruk. Bagaimana jika kita melangkahkan gajah kali E6? Ya, di sini satu-satunya langkah yang dapat dimainkan oleh hitam adalah benteng kali D1. Ya. Karena di sini benteng hitam tidak terjaga. Di satu-satunya langkah yang bisa dilakukan hitam adalah benteng kali D1. Ya, kita lihat di sini bahwa ada beberapa langkah paksaan. Yang pertama yaitu menteri A8 skak, dan yang kedua adalah langkah makan, yaitu langkah gajah kali F7. Ya, di sini kita hitung terlebih dahulu langkah skak, menteri A8 skak, dan setelah raja H7, maka gajah kali F7. Ya, di sini hitam tidak bisa menghentikan ancaman menteri G8 mat. Oleh karena itu, langkah ini adalah langkah menang bagi putih di sini. Ya, jadi kita tidak perlu memperhitungkan langkah gajah kali F7 atau menteri kali F7, karena langkah menteri A8 skak, raja H7, dan benteng kali F7 sudah menghasilkan kemenangan, yaitu ancaman skak mat di petak G8 yang tidak bisa dihindari oleh hitam. Ya, di sini dapat kita lihat bahwa jika Anda paham cara menghitung langkah yang benar, maka Anda dapat menemukan langkah yang terbaik dengan mudah. Jadi ingat, hitunglah langkah paksaan terlebih dahulu. Hitunglah langkah paksaan terlebih dahulu untuk menemukan langkah menang. Jika Anda menemukan bahwa setelah Anda menghitung langkah-langkah paksaan tetapi tidak menemukan keunggulan, maka Anda harus melakukan langkah yang sederhana dan tidak menjalankan langkah paksaan yang buruk itu. Jadi ingat, SMA skak makan ancam pada bangunan taktis, yaitu bangunan di mana ada kemungkinan langkah skak, langkah makan, langkah mengancam, yaitu ketika buah catur saling menyerang satu sama lain, Anda harus menghitung langkah paksaan terlebih dahulu untuk mendapatkan langkah menang.
Jika langkah paksaan seluruhnya sudah Anda hitung dan tidak ada yang membawa hasil, tidak ada yang membawa keunggulan, maka Anda harus melangkahkan langkah sederhana atau langkah yang logis, atau gunakan prinsip-prinsip strategi. Misalnya temukan buah catur yang kurang aktif, jadikan aktif, dan ikutilah prinsip-prinsip strategi yang telah saya jelaskan pada bab strategi. Ya, terima kasih.